Selamat pagi semua. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai proposal strategi marketing komunikasi dari brand Batik Gantari. Latar belakang Batik Gantari. Batik adalah hasil karya anak bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Pembuatannya secara khusus menuliskan atau menerkam malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasannya sendiri. Nama Gantari diambil dari salah satu nama Sanskerta yang berarti menyinari seperti matahari. Batik Gantari memiliki arti seni budaya lokal Indonesia yang menyinari masyarakat dan menebarkan aura khas Indonesia. Pemilihan nama brand Batik Gantari dikarenakan sebagai bentuk rasa cinta terhadap budaya dan kearifan lokal Nusantara. Batik Gantari merupakan sebuah fashion yang diaplikasikan dengan berbagai motif batik seperti batik Pekalongan, Megamendung, dan sebagainya. Halo, perkenalkan nama saya Mira Nurhaliza dari kelompok 2 Digital Marketing Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah salah satu aspek terpenting dalam memulai bisnis batik. Segmentasi pasar sendiri ditentukan dari berbagai macam kategori, diantaranya tren, gaya, dan desain yang digunakan pada produk batik Gantari. Sesuai dengan identitas batik Gantari, menampilkan branding dengan kesan elegan. Batik Gantari dibuat dengan desain kekinian, yaitu desain simpel dan lebih minimalis yang dapat menarik minat konsumen karena bentuknya yang mudah diingat di kalangan masyarakat. Batik Gantari membagi pasar ke dalam berbagai segmen seperti segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Kemudian yang pertama ada segmentasi geografis. Pada segmen geografis, Batik Gantari membagi menjadi beberapa lokasi, diantaranya Jawa Barat, dan pusat lokasi utama berada di daerah ibu kota Jakarta. Alasan Batik Gantari memilih lokasi utama di Jakarta karena dapat disesuaikan dengan target pasar Batik Gantari, yaitu kalangan menengah ke bawah hingga ke atas. Kemudian ada segmentasi demografis. Pada segmen demografis, produk Batik Gantari ditujukan untuk orang-orang dari segala jenis kelamin pada usia 12 hingga 60 tahun. Generasi yang menggunakan kebanyakan usia belasan antara milenial dan generasi Z. Dari segi pendapatan, karena segmen yang dituju merupakan konsumen dengan pendapatan kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas, dengan nilai pendapatan mulai dari 4 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per bulan. Untuk produk Batik Gantari dibanderol dengan harga mulai dari Rp75.000 untuk aksesoris dan harga Rp150 sampai dengan Rp500.000 untuk harga busana. Segmentasi utama dari Batik Gantari merupakan karyawan kantoran, pelajar, dan pegawai pemerintah yang membutuhkan pakaian batik untuk keperluan berpakaian dalam melaksanakan tugasnya. Untuk kewarganegaraan dan ras yang dituju adalah semua warga negara yang tinggal di Jakarta atau Jawa Barat dan semua ras. Selanjutnya yaitu segmentasi psikografis. Batik Gantari berfokus pada kalangan konsumen mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas, dengan gaya hidup yang praktis dan membeli produk yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, hingga dengan kaum sosialita yang sangat fashionable. Kemudian ada segmentasi perilaku. Segmen ini Batik Gantari fokus pada kualitas produk karena kualitas adalah hal yang penting dalam bisnis batik. Batik Gantari memastikan bahwa produk Batik Gantari memenuhi standar kualitas yang tinggi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan yang baik hingga konsumen merasa puas berbelanja produk Batik Gantari. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah pembeda atau ciri khas yang menjadikan suatu produk berbeda dengan kebanyakan produk lainnya dengan maksud untuk menarik konsumen. Salah satu ciri khas dari Batik Gantari adalah desain yang elegan dan mudah diingat. Corak dan motif-motif yang digunakan dalam Batik Gantari seringkali terinspirasi dari alam dan budaya lokal. Batik Gantari cocok digunakan di berbagai macam kegiatan, dipakai dengan busana kerja sehari-hari, atau bahkan sampai acara formal seperti pesta, acara pernikahan, dan ulang tahun. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yaselana Uli Simanjuntak dengan NIM
05, 01, 07, 03, 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pemasaran digital dan faktor kreativitas. Strategi komunikasi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan suatu wujud rencana sebuah perusahaan dalam bidang pemasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Ruang lingkup strategi pemasaran cukup luas, di antaranya adalah strategi menghadapi persaingan, strategi produk, strategi harga, dan strategi tempat, dan strategi promosi. Strategi pemasaran merupakan suatu proses dinamis dan inovatif perencanaan dan perusahaan dalam memasarkan, memperkenalkan suatu produk maupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk mencapai tujuan tertentu dengan semua resiko yang ada. Adapun strategi pemasaran komunikasi digital diantaranya seperti 1. CEO, 2. Facebook Business Suite, 3. Iklan berbayar, 4. Konten di media sosial, 5. Website, 6. Sales promotion, 7. Kolaborasi dengan influencer. Faktor kreativitas diantaranya adalah 1. Konten visual yang menarik, meningkatkan daya tarik audiens, 2. Cerita yang kuat, membangun hubungan emosional dengan audiens, 3. Inovasi teknologi seperti IR, VR, atau EA, menciptakan pengalaman interaktif yang unik. 4. Kolaborasi dengan influencer atau brand yang relevan. 5. Memanfaatkan tren dan konten viral. Sekian dari saya mengenai strategi pemasaran komunikasi digital dan faktor-faktor kreativitas. Makasih. Pemilihan media. Pemilihan media sangat berpengaruh pada strategi komunikasi pemasaran. Pemilihan media dapat menjangkau audiens yang lebih besar, dapat menampilkan visualisasi yang lebih baik, dan juga dapat berkolaborasi dengan audiens serta mendapatkan konten video yang cukup mendalam. Berikut adalah beberapa strategi pemilihan media untuk Batik Gantari. Pertama, dapat menggunakan Instagram. Pada Instagram ada keunggulan seperti visualisasi produk yang sangat menarik, engagement dengan audiens, target audio spesifik, dan bisa berkolaborasi dengan influencer. Kemudian media lain yang dapat digunakan adalah TikTok. TikTok mempunyai keunggulan jangkauan generasi muda yang lebih luas, video pendek yang menarik, tren dan challenge yang ada dalam aplikasi TikTok sehingga visibilitas produk dapat terlihat dengan baik. Dan juga TikTok memiliki keunggulan efek viral yang cukup dominan. Media selanjutnya yang dapat dipilih yaitu Facebook. Facebook memiliki audiens yang sangat luas karena dia memiliki basis pengguna yang besar termasuk dari berbagai demografi. Facebook juga memiliki pemasaran yang bertarget, komunitas yang sudah besar, dan juga adanya sistem analisis data. Pemilihan media lain yang bisa digunakan adalah YouTube. Keunggulan YouTube diantaranya ia memiliki konten video yang mendalam, kemudian bisa mempergunakan video demo, dan juga YouTube memiliki keunggulan terdapat SEO YouTube. Lebih dari itu, YouTube juga memiliki pemasaran yang terafiliasi. Lalu keunggulan strategi. Yang pertama, peningkatan visibilitas online melalui SEO. Seperti Google mengoptimalkan konten website menggunakan teknik SEO. Dengan ini dapat memudahkan calon pelanggan menemukan Batik Gantari ketika mencari produk batik secara online. Lalu yang kedua, pengelolaan sosial media
yang efisien. Dengan menggunakan Facebook, Batik Gantari dapat mengelola akun media sosial seperti Facebook dan Instagram dengan lebih efisien. Lalu yang ketiga, ada penargetan audiens yang tepat dengan iklan berbayar. Seperti Facebook Ads, memungkinkan Batik Gantari menargetkan iklan kepada audiens lebih spesifik. Ini akan lebih memastikan iklan ditampilkan kepada orang-orang yang mungkin tertarik pada produk batik. Lalu yang keempat, ada konten kreatif di media sosial. Menggunakan TikTok sebagai platform untuk konten pemasaran memungkinkan Batik Gantari menjangkau audiens yang lebih mudah dengan konten yang menarik dan interaktif. Lalu terakhir ada meningkatkan penjualan dengan promosi penjualan, seperti diskon, bonus, atau penawaran spesial dapat menarik minat konsumen baru dengan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.